setelah lolos kan ya. Nah, kemudian ada beberapa ini yang mau aku bahas, yaitu kenapa sih kita gagal gitu kan. Ini aku dari mungkin datanya adalah karena alhamdulillah waktu itu aku sekali coba semua, maksudnya sekali coba langsung lolos semuanya. Jadi mungkin aku belum ada pengalaman pribadi untuk gagal di dua beasiswa ini, tapi aku merangkum beberapa curhatan teman-teman gitu ya. Kenapa mereka gagal di aplikasi ini itu. Nah, yang pertama itu, ini warna kuning untuk LPDP ya. Biasanya kegagalan di LPDP itu, kegagalannya ini ada 3 tahap. Yang paling atas nih, gagal di tahap berkas. Itu biasanya dikarenakan berkasnya enggak lengkap. Kayak gitu, I didn't meet the qualification. Misalkan kualifikasinya di situ mungkin untuk pendaftar PNS harus sudah memenuhi ini, harus minta surat dari ini, tapi itu tidak dilengkapi. Ini ya kegagalan yang unsurnya berkas, kesalahan berkas, atau esainya itu di esai tersebut tidak mampu mempresentasikan dengan logis. Maksudnya dulu S1-nya jurusannya ini, kemudian mau pindah jurusan lain, tapi di situ mungkin kurang mampu menghubungkan itu dan memberikan alasan kenapa uh, pindah jurusan atau yang lain-lain. Intinya mungkin kendalanya di dokumen dan di esainya itu. Kemudian kendala yang nomor 2 ini adalah kendala ketika di tes CBT. Mungkin ini nilainya kurang tidak memenuhi minimum karena mungkin tidak familiar atau apa. Tipsnya di sini adalah waktu itu aku belajar dari buku TPA yang dijual di Gramedia, pokoknya mana yang best seller, aku belajar di situ dan alhamdulillah 80% soalnya keluar dari situ. Nah, terus jadinya aku juga nggak familiar sama tes itu sebelumnya, tapi karena aku belajar, aku prepare untuk itu. Kemudian, gimana kalau kita nggak lolos di tahap wawancara? Ini yang di ketiga, I didn't satisfy the interviewer. Kayak aku tidak memenuhi, tidak memuaskan interviewer itu gitu. Mungkin aku belum bisa mengartikulasikan plan aku, belum bisa dengan jelas menyampaikan rencana aku, atau mungkin aku belum benar-benar memenuhi Indonesia, dan mungkin aku belum memahami diri aku sendiri. Jadi pas ditanya bingung, tapi bingungnya karena diri sendiri kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kegagalan yang biasanya dialami kalau ikut chevening. Sama ketika di tahap dokumen, sama seperti LPDP, tidak memenuhi dokumennya, ada yang kurang, atau mungkin di esainya belum bisa menyampaikan dengan jelas rencananya. Dan ketika di tahap selanjutnya, di interview, I fail to convince the interviewer. Ya, mungkin aku kurang bisa meyakinkan interviewernya tentang apa yang aku rencanakan. Terus habis itu, yang terakhir, misalkan nih teman-teman udah lolos interview, tapi teman-teman belum bisa tidak atau belum diterima di kampus tujuan. Nah, itu juga berarti teman-teman setelah lulus interview, teman-teman udah dinyatakan nih, oh ya kalian lulus interview, mohon untuk menyertakan surat bahwasanya teman-teman ini sudah lolos di kampus tujuan. Nah, teman-teman ternyata belum bisa memenuhi syarat itu, belum bisa menunjukkan kalau teman-teman sudah diterima di kampusnya. Jadinya teman-teman enggak jadi dinyatakan lolos dari chevening itu sendiri. Gitu. Tapi chevening ini punya sistem reserve kandidat. Tuh, misalkan 70 orang itu yang udah bisa ngumpulin semua, nanti ada cadangan 7 orang, nanti kalau misalkan ada yang mundur, berarti yang cadangan bisa masuk kayak gitu. Tapi kalau LPDP enggak. Kalau misalkan ada yang mundur, enggak mungkin ada cadangan kayak gitu. Oke, nah terus gimana nih solusinya? Ya udah berarti coba lagi untuk batch selanjutnya. Kalau chevening berarti untuk tahun selanjutnya, kalau LPDP untuk batch selanjutnya. Kita coba lagi biar performance kita ini maksimal. Mungkin itu kali ya, Kak Is. Oke, oke, oke. Wah, penjelasannya mendetail sekali ya, dari mulai cara wawancara, berkas, bikin esainya apa aja, sampai interviewnya gimana. Lengkap sekali tadi disebutkan. Chevening itu terbatas ya, Kak, jumlahnya ya, 70 sampai Iya, 77 ya. Tapi ada sistem cadangannya. iya, Oh ya. gitu. Terus yang penting adalah
Yang penting juga kalau interview itu kita harus tahu apa yang kita tulis ya. Dan kita juga harus tahu kita itu apa, kita itu siapa. Jadi ketika menjelaskan nanti bisa tersampaikan dengan baik. Iya. Intinya kita harus Oh iya selesai iya. dengan diri kita sendiri, Untuk esainya paham. sendiri, esainya sendiri ada leadership, networking, rencana studi, rencana karir itu untuk yang chevening ya. Banyak juga. Oke teman-teman, ini udah ada banyak pertanyaan yang masuk dari Anastia Rizkina Rahma. Pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa jika ingin ikut beasiswa Chevening harus bekerja untuk minta surat rekomendasi. Ada bidang pekerjaan khusus untuk mendapatkan beasiswa tersebut atau bisa dari semua bidang? Jadi untuk kerjaannya itu bebas atau emang ada yang khusus, Kak? Bisa dapat surat rekomendasi. Nah, kalau yang ini tuh bebas ya. Jadinya, sorry. Jadi bebas. Jadi untuk pekerjaannya itu bebas. Jadi boleh swasta atau boleh negeri atau apapun. Bahkan pekerjaan volunteer itu boleh ya. Jadi kenapa dimintanya itu tuh pekerjaan? Karena di situ mereka ingin orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman bekerja. Karena yang mereka cari itu adalah leader yang punya pengalaman di lapangan. Itu kayak gitu. Kalau bisa sih, misalkan nih, mungkin teman-teman ini baru lulus S1, fresh graduate, kayak gitu kan. Terus kemudian, tapi teman-teman ketika kuliah itu pernah ngajar di les-lesan, atau ikut bantu-bantu acara atau apa, kayak gitu, itu dimasukin aja, kayak gitu. Jadi nggak yang harus formal kantornya apa atau apa, kayak gitu. Yang penting sudah memenuhi syarat 2 tahun atau yang tadi 2.400 jam kerja ya? Iya, Ya, itu. itulah. Nah, nanti kan misalkan kita ada beberapa pekerjaan nih sebelumnya, terus kita mau surat referensinya itu kita bisa pilih, oke, mungkin pekerjaan mana ya yang paling merepresentasikan kita kayak gitu. Misalkan, oh pencapaian pekerjaan yang paling tinggi adalah di perusahaan A nih, ya udah aku mungkin minta surat rekomendasinya dari bos, bukan meminta surat tapi meminta izin bos itu untuk memberikan surat rekomendasi biar nanti Chevening menghubungi beliau seperti itu. Oh gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Kalau dapat beasiswa Chevening itu kita bisa apply ke beberapa universitas nggak atau cuma terbatas satu pilihan? Atau bisa langsung 2, 3, 4? Nah, itu jadi gini, Chevening itu nanti teman-teman akan dikasih kesempatan untuk mendaftar ke 3 kampus di UK. Jadi ada kita nanti di esainya itu kita akan menjelaskan bahwasanya kita punya 3 kampus tujuan di UK. Kampus tujuannya apa dan apa. Kenapa 3 kampus? Biar kita itu kalau satu ditolak, jadinya masih ada kesempatan di yang lainnya. Tapi nanti dikasih deadline sama panitianya itu kapan terakhir mengumpulkan surat diterimanya itu gitu. Walaupun ada 3 kampus tujuan gitu ya. Tapi waktu itu aku tuh sekali daftar ada 8 kampus, aku daftar semuanya. Jadi kan kalau 8 kampus didaftar ada satu yang ditolak masih ada 7 kayak gitu. Dan nanti teman-teman bisa apa? Kalau teman-teman kesusahan mendaftar kampus itu sendiri lewat website, teman-teman bisa minta bantuan IDP. IDP itu agen pendidikan yang bantuin kita untuk daftar ke kampus. Waktu itu aku juga pakai agent, pakai IDP. Itu gratis kok, nggak dipungut biaya apapun gitu. Dan itu bisa online. Bahkan aku online semuanya. Jadi mulai dari pendaftaran apa aku dibantu sama mereka online. Nah, teman-teman bisa langsung hubungi IDP lewat websitenya aja. Oh iya. Gratis. Karena sekarang lagi zamannya online ya Kak, jadi semuanya udah dipermudah dengan online itu. Oke Kak, ada pertanyaan lain dari Miftahul Jannah. Nih, untuk beasiswa LPDP, biasanya akan ditanyakan kontribusi apa yang akan diberikan untuk Indonesia setelah lulus. Untuk kakak nih sebagai educator, dulu kakak jawab apa ya? Dan kenapa pilih jurusan education? Kok aku kayak berasa di interview lagi gitu ya?
Ya mungkin bagi tips gitu Kak. Oh dulu jawabnya kayak gini Oke, nih. oke. Oke, oke. Jadi gini, kenapa ambil education? Karena memang S1-nya education dan karena aku passion aku di bidang education dan profesi aku juga di bidang education. Jadi kenapa aku harus pindah gitu kan. Intinya aku sudah matang maksudnya bukan matang hebat ya, maksudnya pengalaman aku lebih banyak di education dan aku juga ini pribadi ya, quote pribadi. Jadi education ini yang mengubah dunia gitu kan, banyak banget quote yang kayak gitu. Terus aku tuh membawa diri aku sebagai perempuan gitu loh, kayak kayak agak caper, bukan caper ya, tapi kayak apa ya, kayak aku uh, karena aku muslim gitu kan, jadi ada ajaran di Islam itu, uh, tapi aku yakin sih mungkin semua agama pun mengajarkan kebaikan kayak gini. Jadi kayak di agama aku di Islam itu mengajarkan bahwasanya ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi ketika kita mempersiapkan kita mempersiapkan ibu untuk matang, untuk pendidikannya bagus kayak gitu, artinya kita ini mempersiapkan berapa juta generasi selanjutnya gitu. Jadi aku merasa diri aku perempuan, aku adalah edukator untuk my future children atau apa kayak gitu kan ya. Jadinya ya udah aku merasa di situ aku mungkin bisa menarik perhatian interviewer atau menarik perhatian orang yang baca esai aku gitu. Oh iya ya, penting ya kamu untuk diedukasi, penting ya kamu untuk dikasih duit untuk belajar lebih lanjut. Dan itu kan tujuan pribadi aku. Tapi aku juga nggak membawa tujuan pribadi aku doang. Aku juga membawa cita-cita instansi, tempat di mana aku bekerja. Aku ingin mengembangkan tempat yang aku bekerja karena saat itu aku di bidang pendidikan. Aku ingin instansi pendidikan aku ini punya lab di mana orang-orang bisa belajar di situ, atau organisasi ya. Jadi atau kalau misalnya teman-teman belum bekerja yang formal kayak gitu, mungkin di organisasi yang teman-teman lagi sibuk di situ, teman-teman ingin membangun organisasinya itu atau apa. Intinya selain tujuan atau mimpi pribadi itu, ada mimpi orang lain atau mimpi orang banyak juga yang kita bawa kayak gitu. Kita ingin membuat ini untuk orang banyak kayak gitu. Dan kemudian ya itu, jadi ya kontribusinya ya itu berarti nanti setelah aku lulus, berarti apa yang aku rencanakan itu ya aku laksanakan kayak gitu. Misal contohnya nih di Teacher Academy ya, di Teacher Academy ini jadi ya alhamdulillah aku diajakin sama teman-teman yang ngadain acara ini untuk join di Teacher Academy. Mungkin itu kontribusi, tapi mungkin hanya dikit banget ya, baru sedikit, belum besar gitu. Tapi ya selalu berusaha untuk itu. Tapi nanti mungkin ketika sudah selesai studi, kontribusinya akan lebih luas gitu kan, karena kalau sekarang kan waktunya masih terbagi untuk studi dan untuk organisasi dan yang lain-lain gitu. Intinya teman-teman itu aku yakin punya keunikan tersendiri yang mana itu akan menarik orang yang membaca essay teman-teman atau mendengarkan teman-teman saat interview itu. Yang penting teman-teman itu yakin paham apa yang teman-teman inginkan itu. Harus paham dengan apa yang diinginkan dan dengan dirinya sendiri. Wah. Iya, dan harus bisa menyampaikan. Kalau aku jadi interviewernya mungkin Kak Ayu langsung bebas masuk ke beasiswa manapun yang aku punya nih. Jawabannya cakep sekali saya mendengarkannya. Kayak renyah gitu. Karena apa? Karena Kak Ayu sendiri udah paham apa yang diinginkan dan apa yang akan dilakukan dengan itu. Dan bagi teman-teman juga mungkin itu poin penting ketika wawancara ya Kak Ayu ya. Terus benar-benar paham dengan apa yang diinginkan dan take action-nya nanti mau gimana. Iya. Ada yang bilang gombal nih di sini. Kagak, oi. Enggak. Maksudnya kayak kita bicara kita apa ya? Kita benar-benar mengeluarkan hal potensi baik apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Ketika kita menulis essay atau interview itu kan kayak kita sedang menjual potensi kita gitu ya. Tapi jangan overselling juga, jangan terlalu, kan ada kan yang terkesan kayaknya kayak kepedean banget atau terlalu menjual apa. Tapi ya itu ya senatural mungkin ya gitu. Kita mengeluarkan potensi baik itu. Dan nanti setelah kita studi, berarti potensi baik yang pernah kita rencanakan, mungkin sebisa mungkin kita
penuhi satu-satu. Oh, ya. Jangan overselling ya, makanya nggak usah muluk-muluk lah, tapi yang realistis yang kita sampaikan. Jadi sebagai orang wawancara itu, wah ini kayaknya benar-benar bagus nih, bagus nih. Masuk, langsung ACC, wah enak sekali gitu. Oke, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ini, pertanyaan lagi dari Fitri Nurjanah. Untuk beasiswa LPDP untuk study plan harus sedetail apa ya Kak? Poin yang dilihat dari study plan apa saja? Harus detail apa? Oke. Di situ kan ada dua esai ya. Esai yang pertama itu kan ya study plan itu pertama study plan ada dua itu namanya hampir sama. Kalau nggak salah ya, aku agak lupa namanya. Ada study plan, ada rencana studi. Padahal itu sebenarnya sama aja tapi beda. Nah, pokoknya untuk esai yang pertama itu kita menjelaskan kenapa kita memutuskan untuk studi. Ini kontennya secara nggak langsung. Kalau ingin menjawab full, kan esai itu kita bisa harus mampu memenuhi semua yang diinginkan itu kan. Kenapa kita akhirnya memutuskan studi? Kenapa kita memilih bidang studi itu? Kenapa kita memilih kampus tersebut? Kenapa kita ngambil jurusan tersebut kayak gitu? Tapi di sini kuncinya adalah menghubungkan apa yang kita punya, pengalaman kita yang kemarin, dan apa yang sedang kita lakukan, dan kemudian menghubungkan itu semuanya ke apa yang ingin kita lakukan di masa depan. Misalkan contohnya, karena saya punya pengalaman ini sebelumnya, riwayat studi saya ini, riwayat karir saya ini, maka saya ingin belajar ini, jurusan ini, kampus ini, bla 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 bla. Karena dengan itu di masa depan saya bisa melakukan ini itu. Tapi apa yang teman-teman tulis itu, apalagi ketika teman-teman menjelaskan poin masa depan itu, harus di situ jangan hanya mencantumkan mimpi sendiri, tapi mimpi itu adalah bisa ada impact-nya untuk orang banyak kayak gitu. Itu yang esai yang pertama. Esai yang kedua adalah tentang rencana studi itu kayak misalkan contohnya teman-teman tuh dalam misalkan aku S2 2 tahun gitu kan. Dalam 2 tahun itu setiap tahunnya aku akan mengambil berapa SKS. Mata pelajarannya apa aja, aku masukin di situ mata pelajarannya apa aja. Dan aku di situ tambahin mata pelajaran ini karena aku ngambil mata pelajaran ini karena ini mendukung karir aku di masa depan yang aku rencanakan gini. Kemudian di situ juga menyebutkan di luar kampus kegiatan apa aja yang akan aku ikuti. Nah, itu aku juga hubungkan ke kenapa aku ikut itu, benefitnya apa sih, terus aku akan dapat skill apa yang akan berguna untuk kedepannya nanti, biar aku bisa lebih matang berkontribusi seperti itu. Dan nanti teman-teman juga mungkin dan terakhir itu sudah mencantumkan rencana research kita. Itu. Nah, kalau S2 itu cuman judulnya aja secara general, bukan judul, tapi topik research kita itu apa kayak gitu. Nah, itu harus dijelasin juga di situ. Hanya sekedar topiknya apa. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau daftar untuk S3, harus menyertakan proposalnya juga, proposal tesis, proposal disertasi gitu ya. Proposal disertasi. Tapi itu hanya sekedar topiknya apa, gimana strukturnya, datanya, metodologinya, hanya proposalnya dulu yang disampaikan. Aku agak bingung soalnya di sini kalau S2 namanya tesis. Iya benar. Oh enggak, kalau di UK S2 namanya disertasi. Intinya gitu. Oke, jadi semuanya itu terhubung dengan apa yang jadi tujuan kita ya. Jadi kalau ini A, itu yang lainnya harus ikut A juga, harus disambungkan. Nggak boleh mencar-mencar. Kalau mencar-mencar malah jatuhnya nggak meyakinkan ya. Kecuali kalau tapi boleh loh Mas. Jadi kecuali ketika kita ingin mengambil jurusan yang mungkin berbeda sama misalkan dulunya kita kesehatan S1-nya, kemudian S2-nya kita mau ngambil pendidikan gitu. Itu kan sangat sangat berbeda kayak gitu. Asal kita bisa menyampaikan apa alasannya dan alasannya itu kuat, dan ternyata memang ketika kamu ngambil mata kuliah ini atau belajar ini kontribusinya lebih efektif gitu loh, lebih banyak kayak gitu. Intinya kita mampu meyakinkan. Oke, terima kasih untuk
Kak Ayu atas sharing ilmunya yang banyak sekali bisa kita dapatkan.